Kembali lagi di channel Main Misteri. Hari ini kita berada di konten ngobrol bareng spiritual. Hari ini saya bersama teman dari kecil bernama siapa? Ari Parenja. Dia mempunyai pengalaman cerita seputar misteri. Untuk lebih lanjut kita langsung bertanya. Untuk di konten membahas ini bertanya nih tentang pengalaman atau pengalaman misteri, pernah melihat atau pernah mendengar suara-suara gitu. Mungkin pengalaman Ari selama ini apa aja? Kalau untuk pengalaman hal-hal yang mistis sih, kalau untuk ngelihat langsung, alhamdulillahnya ya belum pernah. Cuman kalau kayak ada gangguan, ada suara atau kayak gimana udah pernah. Cuman kalau ngelihat secara langsung sih belum pernah. Kalau untuk pengalamannya di mana? Jadi sedikit cerita aja Ya. Dulu saya nggak sampai dulu sih, sampai sekarang pun ya memang masih ada kejadiannya di rumah cewek saya sih. Yang pertama, cewek saya kan bapaknya, orang tuanya punya usaha. Jadi usaha yang punya pabriknya udah tersebar luas di luar kota. Punya pabrik apa tuh? Pabrik makanan kayak gitu. Nah, itu dikirim ke warung-warung kayak gitulah pokoknya. Nah, untuk sampai saat ini si yang ngeganggunya, jadi Makhluk halusnya tuh. jadi ke keluarga dari si cewek sayanya itu memang ada yang kayak ngirim kayak gitulah. Mungkin sirik lah. Iya. Sirik gitu. Nah, semenjak pacar saya kan pindah rumah. Dari suatu tempat ke tempat lain. Iya, pindah rumah terasa banget, terasanya tuh pas pindah rumah katanya. Di rumah yang sekarang. Ya. Gangguannya mah kayaknya pertama biasa, kayak cuman suara-suara doang. Kayaknya sih lumrah aja gitu ya, baru pindah rumah terus ada yang ngeganggu, mungkin keluarga baru tinggal di situ. Pertama kan positifnya ke situ. Lama kelamaan kok makin aneh, keluarganya banyak aja tuh kejadian-kejadian. Ngerasanya tuh kayak wah ini kayak ada yang salah, kayak gitu. Nah, saya sering banget lah ke rumahnya. Nah, bukan cuman keluarganya aja ini, pengalaman saya pun saya juga pernah diganggu. Cuman diganggunya waktu di rumah yang baru kan sekarang. Nah, saya diganggunya nggak sampai ke dia nampakin wujudnya, cuman ya kayak suara-suara aja. Kayak pengalaman saya dulu waktu diam di rumahnya tahun 2018, kalau nggak salah 2017-2018, lagi diam nih, kayak bantu orang tuanya untuk nge-packing dagangannya gitu. Ya, nge-packing dagangannya kayak gitu. Jam 11 malam di daerah itu tuh jam 9 udah sepi banget. Jam 9 malam udah sepi banget di gangnya. Nah, itu tuh kejadian jam 11 malam. Jam 11 malam tuh banyak kayak ada suara aktivitas anak kecil lari-lari lagi main. Di mana tuh? Di rumahnya. Di rumah. Ya. Di dalam rumah. Yang saya dengar sih kayak dari luar. Halaman rumah kayaknya. Iya, samar-samar aja gitu kayak ada yang main. Saya nanya lah ke pacar saya, masih sih jam segini masih ada yang main? Pacar saya jawab, ya itu mah biasalah tetangga. Saya kan aneh gitu ya. Aneh kan, padahal tempat itu sepi ya. Kalau gitu kan. Yang selama saya ke situ, yang jam 9 aja udah sepi, kok jam 11 ada yang main. Makanya saya penasaran ngecek keluar rumahnya,
di halamannya tuh sampai keluar ngelihat ke tetangga semuanya udah nggak ada yang di luar, sepi banget. Makanya dari situ, wah ini mah beda. Saya kayak ngerasa nungguin gitu siapa yang main kayak gini, anak kecil gitu ya, secara kan nggak mungkin. Dari situ saya udah pulang. Nah yang kedua, saya pernah ikut juga lah di situ nge-packing lagi bareng. Jadi rumahnya kan 2 lantai. Yang lantai keduanya itu belum di beton, jadi masih di papan. Papan gitu ya. Jadi kalau ada orang jalan di atas, kedengeran otomatis kan. kedengeran. Nah, jam masih pagi lah, masih jam 9, jam 8. Saya lagi packing. Begitu packing, semua orang yang ada di rumah itu tuh ada di lantai 1 di bawah. Lagi ikut, adik-adiknya pada nonton. Saya pun kayak ngedengar suara ada yang jalan loh di atas. Padahal nggak ada siapa-siapa ya, San? Ya, soalnya kalau misalkan benda jatuh, paling suaranya dag. Kalau orang jalan kan dag, Ya kedengaran seperti biasanya. Mamanya ngomong, ibunya, di atas ada siapa? Manggil lah salah satu adiknya. Ternyata adiknya ada di ruang tamu itu tuh, masih di lantai 1. Penasaran dong. Mamanya minta antar ke saya, yang otomatis saya kan cowok. Si ayahnya lagi di luar kota itu, ngurusin kerjaan. Iya. Saya ngecek ke atas, ternyata memang nggak ada siapa-siapa di atas. Gak ada sama sekali orang. Nggak ada sama sekali orang. Dari situ tuh kayak, ini tuh yang ngeganggu tuh memang yang diem di rumah ini, apa memang ada yang baru gitu. Tapi itu kejadian itu udah lama juga mungkin ya? Udah lama. Sering lah yang kejadian yang suara-suara kayak gitu. Ya yang lebih seringnya sih ke keluarganya. Maksudnya tuh ke keluarganya tuh kayak masih tertutup untuk soal ini, soal bau-bau yang kayak gini lah. Bau ya cuman lama-kelamaan kan kayak pacar saya kan mungkin butuh dicurhatin, keluarin gitu, ada apa di keluarganya. Ya mungkin untuk orang terdekatnya ya saya. Sempat bercerita itu. Bercerita katanya kalau tidur ada yang matiin lampu lah kayak gitu. Nah dari situ tuh udah mulai kerasa lah kesininya kayak dalam tanda kutipnya si usahanya tuh kayak ada yang jahil. Makin banyak kejanggalan juga. Makin kejanggalannya makin banyak. Kan hari demi hari berlalu. Nah si ayahnya tuh nggak pulang 3 bulan. Nggak pulang 3 bulan. Ngurus di Bogor kalau nggak salah. Ngurus di Bogor. Nah tiap pulang ke rumah tuh cuman untuk ngambil baju atau ngasihin uang. Nah untuk lihat si istrinya pun nggak bisa, si ayahnya tuh. Karena nah dari situ kan kayak ada apa sih gitu kan. Si mamanya bilang, ibunya, kok nggak sampai nggak seperti biasanya. Ya, nggak seperti biasanya. Ternyata katanya sih si ayahnya itu kalau lihat istrinya, ibunya pacar saya tuh kayak nenek-nenek. lihat Wajahnya dia. Makanya ayahnya tuh lebih sering tidur di pabrik yang ada di Bogor. Makanya dari situ. Nah dari situ kan udah mulai aneh nih. Nah suatu ketika ada suatu ketika ada orang yang bisa lah mungkin ya, bisa lihat atau gimana. Dia pas begitu masuk ke rumah, dia langsung kayak, wah kayak oh iya gitu. Kayak wah ini parah gitu. Makanya dari situ kan ada apa memang. Nah dari situ diceritain lah kejanggalan yang sempat dialami sama keluarga itu kan. Dari situ si gangguannya tuh kayak makin kuat aja, makin sini. Nah dari situ tuh kayak ya udahlah,
kita cari tahu ada apa sih selama Itu ini yang tuh. manggil orang bisa itu siapanya? Jadi kayak itu teman ayahnya datang sengaja ke rumah, kayak nggak tahu dipanggil atau apa, Ya, ya. tahu-tahu datang. Begitu masuk rumah ya dia ngomong kayak gitu. Nah dari situ katanya ini mah ada yang ngirim, katanya namanya pengusaha ya, pengusaha ya, pasti yang ada aja sih ada yang gitu lah, yang sirik atau apa. Dari situ si yang bisanya itu bawa murid lah ya, katanya si ibunya minta lah ya udah kayak mediasi kayak gitu lah Ke si muridnya. Oh iya. Ya. Nah, ternyata memang bener lah ada yang masuk. Udah lama tuh ngeganggunya pasti di mediasi. Kayaknya udah lama. Bilang gimana? Soalnya si itu tuh pas begitu keluarga itu pindah, mereka tuh masuk katanya, ikut masuk. Soalnya karena pas di mediasi itu. iya, si hantunya bilang, si itu bilang Bahasa, kayak bahasa apa tuh? bahasa Sunda. Soalnya katanya kirimannya dari orang-orang ya gitulah, pedalaman kayak gitu. Masih pada berani lah kayak gitu. Iya, iya. Padahal di tahun 2017 gitu ngapain, Masih ada aja gitu kan, ngapain. gitu, aneh. Dari situ dibilang lah si itunya yang dimasukinnya, si makhluknya bilang lah situ kalau dari bahasa Indonesianya, oh ngapain saya dimasukin, soalnya tugas saya belum selesai katanya. Belum selesai untuk Ya merusak ditanya tugas kamu emang apa, ditanya sama si itunya yang bisanya. Dia jawab ya tugas saya ya untuk kayak ngancurin keluarga itu. Dari situ tuh kayak udah wah ini parah yang ngirim parah. Nah dari situ kan cari tahu lah siapa yang ngirim, kayak ngapain sih ngirim gitu ya. Dari situ udah ketahuan nih, ketahuan nih si orangnya. Nah, ternyata nggak cuman untuk ngirim doang sih itunya, memang bukan untuk ngejatuhin si usahanya aja, tapi ngancurin semuanya. memang ngancurin semuanya. Nah yang lebih parahnya tuh kayak sampai sekarang pun masih ada sampai tahun ini tuh masih ada, cuman untuk sekarang sih lebih kayak nggak terlalu gencar ngeganggu si yang itunya tuh. Cuman yang masih ada kayak bekas-bekas gitu. Masih dirasain juga sama keluarga. Iya masih dirasain juga, kayak wah parah, kayak produksian makanan ya. Makanan tuh berarti punya waktu untuk kadaluarsa. Nah begitu produksian jalan, si barangnya jadi nih, makanannya jadi. Misalkan berarti si estimasi untuk kadaluarsa si makanan itu misalkan 3 hari. Nah ini misal dibikin jam 8 pagi jadi jam 10, jam 11 udah basi, makanya wah ini aneh parah ya? Iya parah banget. Dari situ tuh kayak anjir edan gitu ya, maksudnya kuat banget ya. Kuat. Tapi selain mengganggu usahanya, terus bapaknya gitu kan sama mamanya, ke anak-anaknya juga tuh sampai ada yang terjadi nggak gitu kan? Seperti apa tuh terjadinya? Kalau untuk ke anak-anaknya lebih ke yang paling gede, soalnya yang paling gede dari cewek saya. Kayak sering diganggunya kayak lampu dimatiin lah, kayak sempat apa ya, kayak kuliah kan asalnya ya, dia ngambil cuti sekarang, sampai sekarang ngambil cuti. Kayak untuk cari kerja juga susah, disusahin lah segalanya. Kayak disusahin segalanya gitu. Tapi ke adik-adiknya enggak ya? Kalau untuk adiknya sih kayaknya enggak, soalnya kayaknya memang arahnya untuk ke yang paling vital di keluarga. Oh iya, intinya aja intinya di keluarga itu. Tapi itu udah beberapa kali bertanya ke orang-orang yang bisa gitu kan. Udah berapa kali itu? Udah banyak, tapi hasilnya sampai sekarang masih aja gitu kan. Sampai sekarang masih ya kayak gini. Sempat nanya
ke yang bisa. Hmm. Katanya ini bisa nih si yang bersangkutan diem di sini yang ngeganggu tuh dikirim balik Ke yang nyuruhnya. ke yang nyuruhnya. Cuman ya nggak tahu ya si perjanjiannya apa. Oh, iya. Cuman yang saya tahu dari ceritanya, kalau misalkan itu dibalikin ya yang ngirimnya meninggal. Cuman dari situ tuh kayak keluarganya tuh Masih ada rasa kasihan lah ya ya. ngapain sih dendam gitu. Ya iya. Ngapain juga, soalnya nggak akan beres kalau di sama dendam. Cuman pengen ditanyanya tuh sampai apa sih, kenapa sih itu sampai bisa ke keluarga ini tuh Padahal nggak berbuat salah. iya. Nah makanya orang-orang tuh aneh. Ya, ya. Jadi ya intinya kan ada suatu mungkin sakit hati gitu atau apa ya sampai segininya kan, sampai ke keluarganya, sampai ada yang ngirim ini kan. Iya. Tapi ya untuk zaman sekarang kan rasa Apa ini juga gitu kan, zaman sekarang 2021 zamannya modern lah, atau modern masih teknologi. ada aja yang kayak gini. Iya. Itu kan lebih baik kita tuh dimusyawarahkan lah Iya. secara keluargaan gitu kan, yang punya masalahnya siapa dijelasin. Kalau bisa dibicarain dengan baik. Iya, ya padahal kan masih bisa lah gitu kan. Cuma ya namanya orang yang mungkin udah nggak tahu caranya apa. Nah, Mungkin cara mikirnya cara dia itu ya ini mungkin. memang sih orang-orang kalau dilihat dari pandangan saya tuh, kalau untuk masalah sakit hati, dendam, iri hati atau apa itu kayak mereka tuh kayak mau ngelakuin apapun untuk balas dendam, untuk bikin mereka balik sakit hati itu. Apa aja caranya ya jalanin Dilakuin gitu. ya kan. Oke, tapi saat ini usahanya masih sekarang kayak ngerintis lagi dari awal, dari nol lagi. dari nol lagi. Itu hampir semua, emang semua habis itu. Kalau dibicarain semua habis sih enggak, kayak kan bisnisnya nggak cuma makan ya, ada yang lain. Cuman nggak memang sampai ngabisin, cuman ya bikin pengaruh besar. Pengaruh besar banget dalam usahanya, sampai ke harus dibantu sama anaknya kerja gitu, sama anak-anaknya untuk kerja cari sampai duit. putus kuliah juga kan, cuti dulu harus kan. cuti. Ya kalau menurut saya mah gitu ya, emang lah kekuatan goib itu emang benar besar gitu kan. Cuman kita harus percayanya ya kita punya Allah. Iya. Punya Allah, kita nggak usah takut ya kan. Cara pertama untuk menangkal sihir, berupa sihir atau santet kayak gitu ya kita sholat. Iya, sholat keluarga gitu, kuatin iman gitu kan. Insya Allah lah bakal dijaga juga gitu kan. Nggak makhluk gitu pun kan masih sama ciptaan Allah gitu. Ya kalau untuk dari pihak keluarga untuk manggil orang yang bisa itu mungkin perantara dari Allah gitu kan. Biar bisa menghapusin lah si santetan atau siaran gitu kan. Emang banyak juga sih sekarang yang dengan cara kayak gitu. Tapi kemarin yang saya petik, saya ambil dari pengalaman yang saya alamin, sampai ya diceritain, dialamin sama saya. Soalnya orang terdekat lah ya, orang terdekat untuk saya gitu. Maksudnya terus kena musibah kayak gini, kayak padahal bukan siapa-siapa, tapi kayak kasihan gitu, parah gitu. Ini kembali kan parah banget si bapaknya yang jarang pulang gitu kan. Iya. Mau ke siapa lagi kan. Makanya dari situ yang saya petik tuh, yang sempat dimediasi, yang katanya si yang kalau dikirim itu tuh memang patuh terhadap yang ngirimnya. Jadi kalau kerjaan belum beres, yang katanya nggak akan pergi dia. Semuanya hancur gitu kan. Sempat dianya ngomong, diomongin, nah sih mana teindir, ini kenapa sih kamu nggak pergi? Dianya ngomong,
itu udah gawean orang can beres, kerjaan dia belum beres. Kenapa belum beres? Padahal si Huntu ini udah ngomong capek sebenarnya mah cina gawe di dia, capek sebenarnya kerjain keluarga aja gitu. Capek. Tanya capeknya kenapa? Ya cina kayak di sini tuh udah dekat sama masjid ya, kayak mereka tuh kayak panas gitu, kayak doa kayak gitu, terus sering sholat lah di rumahnya, sering pengajian, kayak jadi sebenarnya capek, sakit banyak kadang-kadang kayak gitu tuh panas kayaknya. Nah cuman dianya bilang, si itunya bilang kayak udah mau segimana capek juga kerjaan saya belum beres, tetap harus diberesin, mau segimana saya capek juga, karena ya mungkin terus dikasih ya. Tapi di rumahnya gitu ya, entah di rumah yang dulu atau yang sekarang itu ada entah itu lukisan atau patung-patung mungkin apa gitu. Oh, di rumahnya banyak barang-barang nanti kayak masih ada cepot, ada wayang. Terus kayak lukisannya tuh yang kayak menandai yang gitulah spiritual itu masih ada sih. Makanya sekarang tuh ada tinggal satu sih sebenarnya, satu yang kalau dibicarain paling kuat sih patung katanya. Jadi dia tuh nyumput di cepot, ngumpet di cepot katanya. Sih sebenarnya bukan ngumpet ya, emang sih kalau nggak salah itu kan dengar di Al-Quran itu kan segala hal yang berbentuk lukisan, patung itu emang tempatnya mereka kan, tempatnya mereka. Jadi mereka tuh bukan ngumpet sebenarnya, jadi diam di suatu benda mati gitu. Makanya ya bagusnya sih jangan ada patung atau lukisan yang aneh juga sih. Malah lebih bagus kan kayak kaligrafi atau kaligrafi apa itu lebih bagus juga sih. Mungkin maksud dari ada patung, ada lukisan tuh biar estetik. Mungkin hobi juga sih bapaknya ya. Barang-barang antik pasti orang tua kan sering ngoleksi banyak. Cuman kan dibalik itu kan ya emang kesukaannya makhluk-makhluk halusnya kayak gitu ya nempatinnya. Ya mungkin masih ada lagi cerita, mungkin pesan aja pesan-pesan ya. Sebenarnya sih nggak, pesan dari saya pun mungkin nggak bisa untuk merubah dari misalkan dendamnya seseorang. Cuman mengubar pesan aja lah, kalau misalkan sakit hati, iri atau apa, udahlah, nggak usah ke hal-hal yang bikin ngerugiin orang gitu. Maksudnya dimusyawarahkan apa enggak. Maksudnya sekarang tahun 2021 please, yang serba modern, serba canggih, masih ada yang kayak gini teknologi masih ada aja dengan kayak gini. Untuk apa gitu, kalau misalkan harus untuk bertanya ke yang gitu, minta kayak yang gitu, kenapa nggak minta untuk jadi kaya aja? Ya, nggak usah ngerugiin orang lain, dia bakal lebih kaya dari yang diniatin untuk dibalas dendam. Kan dia lebih bisa menyombongkan gitu kalau jeleknya. Maksudnya ngapain juga gitu harus ngirim, dianya tetap susah, lihat orang lain dia senang, ngapain. Dan tambah sadar diri dia, nggak mikirnya gini, mungkin lah di akhirat nanti mungkin dimintain pertanggung jawabannya, dia berbuat kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya itu pesan tapi itu tetap sih ya, namanya orang kan beda-beda. Kayak yang sakit hati pisan gitu, gimana caranya bikin dia tuh jatuh, kalau nggak bikin sakit hati lagi kan adalah orang kayak gitu. Kayak untuk balas dendam tuh harus gitu. Menjadi suatu keharusan juga nih. Jadi cuma pesan aja sih, kalaupun harus ada dendam,
nggak usah bertanya kayak gitu, soalnya ngapain lah gaya gengga gitu. Ya, ya. Tahun sekarang tuh lebih harusnya gaya cari duit, bener kan? Itu intinya. Nah gitu guys, jadi cerita dari teman saya Ari. Dia menceritakan tentang pengalaman keluarga si pacarnya sebenarnya. Jadi ada yang sirik lah sama usaha keluarganya, sampai ada seorang yang menyuruh ngirim makhluk gaib untuk menghancurkan, ya supaya si keluarga ini tuh benar-benar hancur lah gitu. Tadi pun teman saya Ari berpesan untuk ya jangan sampai ngelakuin hal kayak gini dimana kita ngerasa sakit hati sama orang atau ya digemain sama orang, ya kita mencoba untuk cara terbaik yang musyawarah, Iya. entah itu keluargaan atau apa. Jadi jangan main-main kayak gini lah, karena tanpa kalian sadari yang melakukannya ya bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Mungkin cukup sekian dari saya dan Ari. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena tanpa kalian kita bukan apa. Terima kasih. Assalamualaikum.